Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini hanya ingin membawakan pesan, ya, membawakan pesan. Tujuan organisasi. Kalau tujuan kalian pastinya masing-masing ya, satu-satu kita tidak bisa. Tujuan organisasi itu adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Sudah pernah dengar itu? Sudah pernah dengar. Jadi ketinggian ilmu seseorang itu akan dinilai pada adab atau perilakunya, sopan santun atau bersikap baik terhadap sesama dan pada lingkungan. Jadi baik itu juga hanya pada sesama aja, tapi bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk, pada binatang, tanaman, ya, atau tumbuh-tumbuhan. Tanaman itu yang ditanam, tumbuh-tumbuhan itu yang tidak ditanam, dia tumbuh dengan sendirinya, yang perlu dirawat. Jadi itu adalah adab kita terhadap alam, agar kita menjadi manusia itu yang berbudi luhur. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, jangan sampai ada perpecahan di antara kita, ya. Saudara itu adalah wujud. Persaudaraan adalah rasa. Ya, persaudaraan itu adalah rasa. Ya, saudara itu adalah wujud, persaudaraan itu adalah rasa. Kita ini disebut saudara. Tapi adakah rasa persaudaraannya? Karena baru kenal mungkin belum, ya kan? Semakin kita sering bertemu, akan timbul rasa kasih sayang. Nah, itulah yang disebut persaudaraan. Kasih sayang terhadap sesama ini disebut persaudaraan. Ada yang saudara kandung, misalnya, nah, berdua ini saudara kandung. Misalnya bapaknya orang kaya, bapaknya meninggal, rebutan warisan. Persaudaraannya hilang. Tapi dia tidak bisa disebut bukan saudara, tetap saudara. Tapi karena berebut warisan, lalu hilang rasa persaudaraannya, rasa kasih sayangnya itu hilang. Nah, kita ini yang orang lain disatukan menjadi satu agar timbul rasa persaudaraan. Jadi persaudaraan itu lebih utama daripada saudara. Kalaupun kita bukan saudara, sejatinya kita ini kan bukan saudara, tapi karena kita dijadikan satu dalam sebuah wujud wadah saudara, maka timbullah rasa persaudaraan. Jadi ini adalah dasar utama, ya, dasar utama persaudaraan. Kalau nanti di lain tempat ada yang membujuk, mengajak, atau mengintimidasi, atau mempengaruhi kita untuk kita menjadi lepas persaudaraannya, mau enggak kira-kira? Tidak mau. Karena itu bertentangan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Sila ke? 3. Keberapa? Pancasila, sila ke? Persaudaraan, sila ke? Ketiga. Jangan terpengaruh begini. Boleh apa sampean gambare gak ono. Ya. Jadi persatuan Indonesia, Pancasila. Untuk di Pancadasar yang jadi persatuan dan persaudaraan. Jadi kuatkan itu agar kita tidak terpecah belah dalam sebuah persatuan Indonesia. Okay. Nah, kemudian di dalam persatuan ini kita dibina atau diisi dalam olahraga. Ada yang sudah tahu Pancadasar? Pertama, persaudaraan. Di dalam wadah persaudaraan ini ditimbulkan olahraga, ya. Di dalam olahraga ada bela diri. Dalam bela diri ada
dalam keseluruhan ada kerohanian atau kebatinan. Oke? Nah, jadi semua yang ada pada panca dasar ini mengikat kita dalam sebuah wadah penggalian ilmu yang arahnya kepada adab atau budi pekerti luhur. Ya, jadi sejak awal yang tidak dipahami ditanyakan fungsinya ini untuk apa. Nah, nanti setelah disahkan ilmunya supaya bermanfaat untuk lingkungan. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kalau hidup kita tidak bermanfaat, lebih baik tidak hidup. Mati ajalah kau. Ya kan? Coba bayangkan kalau kita hidup tidak manfaat. Bisa lah? Enggak bisa. Hidup ini harus bermanfaat, harus berguna untuk orang lain. Kalau hidup kita tidak berguna, dah mampu sajalah. Mending cepat hengkang dari muka bumi ini, ya kan? Menuntut ilmu ini kan ilmunya supaya manfaat untuk orang lain, ya. Bukan untuk diri kita sendiri. Tidak ada sesuatu yang untuk diri kita sendiri. Yang untuk diri kita sendiri ini adalah imbas atau efek atau kebalikan dari apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat buruk, apa yang kita dapatkan? Apa? Keburukan, karena manfaat buruk. Ya kan? Manfaat buruk. Kalau kita berbaik, berbuat kebagusan, yang kita dapatkan kebagusan atau kebaikan. Namanya manfaat baik. Itu yang disebut hukum karma, hukum imbal balik, yang oleh Tuhan itu sudah ditentukan. Makanya kita harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat baik kepada lingkungan. Duduknya. Badannya dibukakan ya, biar nggak ngantuk. Capek semua kan? Capek. Jadi nanti ditanyakan ya, ilmu Esa ini luar biasa. Senam 1 sampai senam 10 itu bisa untuk mengobati penyakit. Nanti yang sudah hijau putih itu lebih didalami lagi. Nah, yang masih polos juga nanya, enggak apa-apa. Fungsi senam 1 untuk apa? Jadi yang badannya bungkuk-bungkuk begini, kalau senam 1-nya benar nanti badannya bisa bagus. Badannya bisa tegak nanti. Kemudian pada dasarnya tadi ya, ilmu ini setelah disahkan atau sebelum disahkan juga bisa bermanfaat kalau kita mengerti. Senam 1 sampai senam 10 minimal itu harus ditanyakan. Nah, itu bisa kalau orang manula atau orang yang tua seperti saya ini, itu sering digerakkan, dijadikan kesehatan. Kalau orang sakit bisa dijadikan sarana kesembuhan, karena di situ nanti ada ilmu pernafasan atau ilmu olah nafas. Nah, itu nanti digali lagi, yang tidak tahu ya, utamanya hijau sama putih ya, hijau sama putih nanti sering-sering nanya tentang. Jadi pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah pertama, kuatkan silaturahmi persaudaraan, okay? Kuatkan rasa persaudaraan. Jangan mau diadu domba atau dipecah belah. Kemudian ilmu yang kita pelajari ini supaya lebih bermanfaat, dan jadilah manusia yang lebih bermanfaat untuk lingkungan dan juga untuk lingkungan itu orang lain. Untuk lingkungan dan diri sendiri. Jadi kalau orang lain sehat, kita tidak sehat, ya ngapain? Ya kan? Jadi kita juga harus sehat, orang lain juga sehat. Tapi untuk menyehatkan orang lain, diri kita harus lebih sehat. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, ada yang ingin ditanyakan? Waktu kita cuma sedikit. Enggak ada? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Tidak usah terlalu banyak atau panjang lebar, tapi diingat-ingat ya. Pertama apa? Kuatkan
persaudaraan. Kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian setinggi-tinggi ilmu jatuhnya pada adab, ya. Kuatkan persaudaraan, manusia yang bermanfaat dan beradab mulia. Itu aja nggih yang saya sampaikan. Terima kasih. Salah hilaf dalam perkataan, mohon maaf ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.